Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore buat teman-teman para user pengguna Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP. Pada kesempatan yang baik ini saya coba mau share pengaturan-pengaturan yang saya lakukan sebagai admin PPE untuk aplikasi Sirup di tahun 2024 yang memang memang banyak berbeda dari yang di tahun 2023. Perbedaan yang paling menonjol itu adalah terkait pengaturan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau OPD-nya, Organisasi Perangkat Daerah. Pada yang tahun 2023 yang lalu, memang datanya juga menggunakan dari SIPD yang versi lama. Kemudian entrian untuk di pengaturan admin PPE-nya itu kita lakukan secara manual. Jadi diisikan kode dan nama OPD-nya. Dan biasanya ada sedikit perbedaan, ada yang nulisnya huruf besar semua, ada yang nulisnya huruf kecil, tergantung dari masing-masing admin PPE-nya, karena dia tidak disinkronisasikan otomatis yang tahun 2023. Nah, 2024 ini fitur yang paling berubah dan memang paling banyak membuat perbedaan itu adalah terkait dengan kode OPD dan nama OPD yang disinkronisasikan dari SIPD RI, SIPD terbaru yang digunakan untuk perencanaan penganggaran termasuk juga penatausahaan mulai tahun 2024 ini dan katanya sih sampai seterusnya. Jadi akan selalu terus digunakan. Yang jadi catatan penting memang ketika dia sinkronisasi nama dan kode dari SIPD RI itu di aplikasi Sirupnya tidak selalu diikuti dengan pengaktifan tahun itu. Jadi harusnya idealnya adalah ketika misalnya LKPP melakukan penarikan data kode dan OPD tahun dari SIPD RI pada tahun 2024, seharusnya juga diikuti dengan mengunci tahun. Jadi ketika dia sudah tarik, jadi di tahun 2004 langsung otomatis di checklist. Selain yang aktif itu, yang dari OPD 2024, yang dari SIPD RI, yang OPD yang lama itu harusnya checklistnya yang kita set kadang bisa sampai 2027 itu harusnya stop, hilangkan aja atau munculkan sampai di 2023 saja. Nah, yang terjadi tidak, datanya benar diintegrasikan, tapi tahun checklistannya masih harus diatur oleh admin PPE. Itu yang membuat kadang memang di semua daerah jadinya OPD-nya kadang tampilnya bisa lebih dari satu, bisa ada dua. Dan sebagai tambahan pengalaman di tempat saya dari Kabupaten Lamandau, itu nama OPD-nya pasti akan dua karena ternyata kode OPD dan nama, penulisan nama itu untuk 2023 dan 2024 itu 99% berbeda. Cuma saya temukan dua. Itu pun juga ketika dikonversi ke 2024 itu sudah jadi sub SKPD dia. Jadi yang SKPD induk aja tidak ada satupun yang kodenya sama. Nah, yang pertama yang saya sarankan untuk teman-teman pengelola di UKPBJ admin PPE, pastiin yang pertama teman-teman minta kan data, kode, dan nama OPD dari SIPD RI. Jadi mintakan saja dari pengelola SIPD RI. Biasanya yang punya akses itu tim TAPD-nya, tim anggaran pemerintah daerah, baik yang ada di Bapeda, Badan Perencanaan, atau dengan nama lain, dan juga dinas atau badan keuangan. Dipilih aja di salah satu. Kalau saya sih biasanya mintanya ke yang Bapeda karena settingannya sama juga tampilannya yang dari Bapeda. Tampilannya saya izin share. Ini saya dapat screenshot. Tampilannya seperti ini. Jadi ini screenshot full dari SIPD RI. Adanya di menu pengaturan, profil, kemudian perangkat daerah. Nah, kodenya ini ditampilkan seperti ini. Ada kode, ada nama SKPD termasuk tata cara penulisan, kemudian status SKPD-nya. Apakah dia SKPD atau sub SKPD atau dibilang di sini sebutannya sih unit SKPD. Ini kalau yang SKPD berarti dia indukan,
Kemudian kalau dia unit SKPD itu berarti ada di bawah SKPD induknya. Jadi yang unit SKPD ini sebagai contoh misalnya BLUD RSUD, unit SKPD sebagai sub SKPD, SKPD induknya kemungkinan besar rumah sakit atau dinas kesehatan. Sama seperti misalnya ini nama-nama puskesmas, di sini disebutnya unit SKPD. Nah, unit SKPD ini nanti yang kalau teman-teman nanti kita akan coba pengaturannya, itu nanti disebut yang di generate, pengaturan generate RKA-nya apakah sampai SKPD atau mau sampai sub SKPD. Jadi ketika login pengguna anggaran itu dia apakah diizinkan untuk menggenerate RKA, rencana kerja anggaran sendiri atau tidak. Jadi pastikan teman-teman minta yang ini, dokumen yang ini, baik misalnya mau dalam bentuk screenshot seperti ini boleh. Saya juga dikasih screenshot seperti ini, kemudian juga dikasih dalam bentuk Excel. Ini aslinya kalau di izin, kalau di aplikasinya sih ini bisa dipilih kemudian di copy tampil di Excel. Kalau di tampilan Excel kurang lebih kayak gini tampilannya. Nah, ini penting supaya nanti ketika kita pengaturan di OPD di aplikasi Sirup, kita hanya akan mengaktifkan untuk tahun 2024-nya hanya yang ini. Jadi kode dan penulisannya itu pastikan sesuai dengan yang ada di daftar dari SIPDRI. Jadi pastikan teman-teman mintakan data ini dulu ke unit pengelola penganggaran atau perencanaan di SIPDRI. Kemudian yang kedua, mungkin bisa sambil tanya status terkait jadwal. Jadwal apakah sudah tampil di minimal RAPBD. Kalau sekarang misalnya saya buat video ini udah tanggal 4 Januari, harusnya sih secara pengaturan penganggaran semuanya sudah pengesahan kecuali mungkin yang dalam kondisi daerah yang kondisi khusus sehingga tidak bisa menetapkan anggaran per 31 Desember 2023 yang lalu. Jadi adanya itu kalau di aplikasi SIPD-nya adanya di penganggaran. Ada di jadwal penganggarannya ini. Kemudian pastikan nanti kalau umpamanya boleh juga syukur kalau dikasih screenshot seperti yang saya punya ini. Pastikan nanti minimal tahapannya ada di sini RAPBD. Kemudian statusnya pastikan selesai atau dikunci. Baik yang aksinya ini ada gambarnya, biasanya itu ada gambar untuk edit sama hapus, delete jadwal ini. Ataupun seperti ini juga oke. Ini kalau dia sudah RAPBD harusnya dalam 1x24 jam. Kalau misalnya kita edit hari ini, harusnya besoknya kita udah bisa tarik di aplikasi Sirup. Jadi ini tampilan di SIPDRI. Jadi untuk yang jadwal penganggaran itu tinggal nanti dikonfirmasi. Kemudian jangan lupa yang paling penting, memang paling vital adalah daftar OPD yang ini, daftar kode sama nama SKPD-nya. Kalau bagi yang sudah sudah punya, misalnya pun dalam bentuk Excel juga tidak apa-apa. Kemudian silahkan nanti teman-teman untuk login ke akun admin PPE-nya masing-masing daerah. Sirup LKPP Go ID, kemudian login. Nah, ini tampilan umum ketika pertama kali login sebagai admin PPE di Sirup. Kemudian silahkan nanti masuk ke kelola SKPD. Bagi yang Desember kemarin misalnya login di sini, biasanya pilihan tahunnya ini otomatis tahun yang berjalan. Jadi kadang ini bisa aktif di 2023 atau kita aktifkan di 2024. Nah, punya saya kebetulan ini tampilan sudah, karena sudah saya isi ya. Jadi defaultnya itu nama PA atau KPA-nya ini isinya NA, not available, tidak tersedia. Kemudian ini nama SKPD, kemudian ini kode SKPD-nya, ini namanya, kemudian ini tahun aktifnya. Nah, kebetulan di saya yang di Kabupaten Lamandau yang saya aktifkan sementara hanya 2024, nih harusnya 2024 dan seterusnya sih boleh diaktifkan, sudah bisa dicentang. Kemudian ini status BLUD, apakah BLUD atau tidak. Ini status inputnya. Dulu seingat saya sebelum 2023
itu tidak ada ini otomatis selalu dibuka. Sekarang boleh admin PPE tutup kalau misalnya beberapa karena pertimbangan tertentu ternyata ingin dilakukan penguncian supaya orang tidak bisa menginput sirup. Kemudian ini label RKA SKPD. Nah, ini label RKA SKPD ini nanti diatur oleh masing-masing admin PPE. Biasanya kalau yang cuma sampai SKPD ini hanya sampai SKPD saja. Kemudian kalau umpamanya yang punya sub SKPD nih, misalnya saya punya sub SKPD, biasanya cuma 2 sini. Kebetulan di tempat saya cuma 2 rumah sakit sub SKPD, kemudian yang di dinas kesehatan. Nah, sub SKPD-nya ini tampilnya di sini, ini di kolom action, kemudian di sebelahnya. Jadi kalau umpamanya kita full kan, tampilannya full, ini tampilnya cuma yang SKPD induk. Totalnya punya saya 39. Ini SKPD induk saja. Nanti SKPD-nya berbeda. Jadi misalnya ini yang kecamatan juga ada sub SKPD-nya karena ada beberapa yang kita sebut kelurahan itu juga memiliki sub SKPD. Oke, kemudian terkait misalnya untuk pengaturan ini ada di kolom actionnya di sini. Saya tadi pengen menunjukkan yang sub SKPD. Ini sub SKPD-nya pada kolom action, kemudian daftar sub SKPD. Ini kalau diklik, ini tampilan di sisi sub SKPD-nya. Kolomnya sama, ada nama KPA, kode sub SKPD, tahun aktif, BLUD atau tidak, kemudian status input, kemudian action untuk melakukan pengeditan. Oke, misalnya kita ingin ketika pertama kali melakukan pengaktifan status ataupun melakukan pengeditan untuk di SKPD, kita bisa klik action, kemudian ini ubah SKPD. Nah, ini adalah tampilan di sisi ketika kita melakukan edit nama SKPD. Ini nama otomatis, ini yang kita bilang ini ditarik otomatis dari SKPD. Kemudian kode SKPD, ini kodenya yang otomatis juga tarik. Nah, ini tahun aktifnya. Tahun aktifnya kalau saya sarankan ini kalau dia misalnya kita sudah tahu akun kode OPD tahun 2023 dan ini karena ini 2023-nya tidak ada, jadi saya memang sengaja tidak centang. Yang ini bisa dicentang berikutnya seperti ini. Kalau mau dicentang misalnya sampai 2029 juga boleh. Cuma biasanya saya itu plus 2 karena kadang OPD ini kadang itu kan karena kebijakan pemerintah, bukan kebijakannya kita. Jadi kadang pemerintah mungkin akan ada menambah, mengubah nama. Nah, perubahan itu punya potensi untuk merubah struktur kode dan nama SKPD, sehingga kadang saya itu lebih senang plus 2 aja. Itu pun kadang sudah suka lebih. Ini harusnya 2025 atau 2026. Kemudian ini pilihan BLU, Badan Layanan Umum atau tidak. Kemarin ada catatan ketika saya tanya di grup telegramnya RUPLKPP bagi OPD yang memang tidak full BLU, jadi kadang ada campuran tuh, jadi Pemda juga masih ngasih pendanaan, BLU juga ngasih pendanaan, oleh mereka disarankan yang pilihannya adalah non BLU. Tapi kalau yang dia memang full BLU, memang kita kasih full BLU. Nah, ini pengaktifan pengisian RUP, diaktifkan ya, ini orang bisa ngilih. Kalau tidak, dia masih belum bisa ngentry rencana umum pengadaan. Kemudian pengaturan generate RKA. Nah, ini pilihannya. Nah, istilah yang digunakan oleh si sirup LKPP itu sub SKPD. Sementara di SIPDRI istilahnya adalah unit SKPD. Itu benda yang sama. Penggunaan istilah yang berbeda. Nah, ini kemudian saya pilih yang SKPD. Nah, tadi barusan juga di grup tele juga ada di share untuk pengaturan generate RKA sebaiknya hanya sekali saja dilakukan dan tidak untuk dirubah-ubah. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah mengenerate, pengguna anggarannya sudah pernah mengenerate anggaran, pengaturan generate RKA-nya tolong tidak dirubah. Kalaupun dirubah, saran saya sih sebaiknya minta disampaikan ke timnya LKPP saja. Jadi bisa lewat LPSE support bersurat
lewat e-office-nya supaya mereka yang mengatur ini, jangan kita, karena khawatir tercampur nanti data RKA, sub SKPD dan SKPD. Jadi ini sekali saja untuk pengaturannya. Ini kalau sudah klik simpan. Saya kebetulan karena sudah, jadi tidak melakukan itu lagi. Nah, yang catatan paling penting di saya itu adalah penggunaan ini. Nama, paling utama sebenarnya kode, tapi ada beberapa pengalaman teman-teman ketika kodenya sama, tapi nama SKPD-nya beda, ternyata dia tidak bisa mengenerate sempurna. Karena sistemnya integrasi, seharusnya ini akan tetap tampil 2. Jadi kalau misalnya kita search di sini, misalnya ini Badan Penanggulangan Bencana. Ini kalau misalnya nanti siapa tahu misalnya tulisan di nama SKPD-nya ini huruf besar semua, sementara kodenya sama, ini diisi di sini harusnya 2 isiannya di daftar ini. Jadi satunya atas nama yang sudah ada nama PA KPA-nya, satunya lagi kosong, NA, not available datanya. Jadi karena dia tidak kita pilih. Saya catatan yang paling penting di sini untuk teman-teman semua se-admin PPE nasional lah pokoknya. Kemudian kadang ada ketika misalnya kita pengaturan yang mungkin Desember kemarin atau mungkin malah yang Januari ini juga masih baru mulai mengatur penamaan OPD, pengaturan SKPD, minta tolong perhatikan kalau misalnya ketika tiba-tiba ini ternyata tidak ada. Jadi BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah kodenya ini ternyata ketika kita cari ternyata misalnya di sini tidak ada. Jangan lupa nanti cek coba di tahun 2023. Kadang ada ketidaksengajaan mungkin, apalagi kalau yang admin PPE-nya beberapa orang, karena dia cuma lihat nama, jadi kadang dia akan ngeset itu, akan milih untuk aktif juga tapi sampai 2023 atau 2024 terlupa untuk dicentang. Jadi saran saya ketika di 2024-nya misalnya nama dan kode yang kita cari SKPD itu tidak ada, silahkan nanti coba buka di set ini, pindah tahunnya ke 2023. Kemudian masuk lagi ke kelola SKPD, coba cari di situ. Kemungkinan besar harusnya ada, karena datanya itu dia diintegrasikan otomatis. Jadi antara di 2 tahun itu, 2023 dan 2024, kode SKPD sekaligus bentuk penulisannya itu harusnya akan tetap muncul. Ketika misalnya ternyata ada kekeliruan, entah karena apalah begitu kan, kemudian ternyata kita cuma bentuk set dia sampai di 2023 saja, ya udah nanti tinggal dibawa ke 2024 centang. Atau mungkin ada yang double ketika namanya ternyata ada 2, satu huruf besar huruf kecil, aktifkan saja di salah satunya yang paling benar menurut daftar yang punyanya SIPDRI. Yang ini kadang saya lihat ada beberapa yang ngeset di SIPD-nya, misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ternyata aslinya itu tulisannya yang benar huruf besar. Oh ya sudah, berarti yang kita aktifkan nanti hanya yang huruf besar saja yang ada di SKPD itu. Ini kalau sudah, kemudian yang sering terjadi adalah ini saya set dulu di 2024. Saya lihat beberapa banyak pertanyaan itu adalah ketika nama PA-nya ini NA. Nah, pemilihan setahu saya ketika dia NA ini adalah berarti dia memang belum pernah diisi, belum pernah dibuat, atau pernah dibuat cuma asosiasi OPD-nya bukan di 2024. Makanya ketika pas pembuatan akun, misalnya ada yang bikin, saya kebetulan ini bikin Desember, ini harus pindah dulu kita. Jadi si akun PPE-nya tuh pindah dulu ke tahun 2024 baru bikin, supaya dia masuk. Karena kadang ketika kita pilih pembuatan akun Desember kemarin misalnya masih 2023, kita pilih OPD-nya kebetulan juga ternyata ada double atau kita hanya berdasarkan nama, ternyata terpilih itu adalah yang aktif 2023, ya sudah, dia nggak akan muncul, akan tetap NA. Orang akan login dengan pesan error ketika PA-nya error bahwasanya OPD atau SKPD-nya belum diaktifkan pada tahun 2024, dia nggak bisa login. Jadi
tinggal nanti di menu pengguna untuk menambahkan akun, tinggal lihat di sini. Ini pastikan masih kalau ini harusnya defaultnya dia adalah tahun aktif, jadi ini harusnya sudah di 2024. Hanya untuk lebih meyakinkan, kadang saya masih suka ngeklik. Nah, ketika di 2024 tinggal nanti di sini PA kita set untuk 2024, kemudian tambah. Nah, ini nama OPD-nya. Nanti ada yang nanya, Pak, ini yang kalau OPD-nya ternyata misalnya ternyata tidak ada di sini, kemungkinan besar itu biasanya sub SKPD, karena kita role-nya ini milih sebagai PA. Kalau dia di sub SKPD bukan di sini tempatnya, di sirup disebutnya sebagai kuasa pengguna anggaran di aplikasi. Nah, ini nanti misalnya tinggal pilih salah satu atau salah dua. Ini salah satu aja, kemudian tinggal nanti diisikan sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian kalau umpamanya ini sudah, kita kembali ke yang Kupang Guna. Yang KPA juga sama, 2024 tambah. Nah, sedikit perbedaan, kalau yang di KPA kita harus tahu indukannya. Induknya dia itu siapa. Nah, indukannya kebetulan indukannya di di aplikasi SIPDRI dan juga di sirup itu cocok sebenarnya. Walaupun kalau kita lihat misalnya kalau dia dari data ini, sebagai contoh misalnya ada di beberapa tempat RSUD, BLUD, RSUD, itu kadang mungkin asumsi kita bisa berkata indukannya, oh jangan-jangan indukannya tuh dinas kesehatan. Enggak, di sini sudah diaturkan, sehingga kita tidak perlu bertanya, tidak perlu mengintervensi, tinggal kita cross check aja di sini dia masuk di mana. Contoh misalnya untuk yang rumah sakit rumah sakit daerah nih. Nah, sehingga kita tahu ternyata SKPD indukannya rumah sakit daerah itu menurut aplikasi sirup dan SPDRI, sub SKPD-nya BLUD, RSUD. Jadi silakan nanti diikuti aja di alur ini, di cross check aja satu-satu. Ada potensi mungkin keliru, tapi kembalikan saja nanti ke aplikasi. Nanti akan ada yang berpendapat harusnya dinas kesehatan yang membawahi rumah sakit dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan ranah kita hanya tinggal nge-cross check di sini. Mungkin kalau yang memang ternyata keliru, harusnya misalnya siapa tahu dia sub SKPD-nya salah tempat, harusnya misalnya Kecamatan Bulik. Misalnya saya pilih di sini, ternyata sini ada SKPD-nya ternyata rumah sakit. Nah, mungkin kalau seperti itu masih bisa dilaporkan ke LKPP. Ini KPA. Contoh misalnya untuk yang ini yang RSUD, ini yang kecamatan karena punya kelurahan. Jadi dibuatkan sub SKPD, kemudian puskesmas, dinas kesehatan. Bersyukur bagi teman-teman yang unit SKPD-nya itu tidak termasuk sekolah. Saya anggap cukup beruntung, dan kebetulan di tempat saya juga tidak diset sebagai unit SKPD, tidak ada daftarnya dari SIPDRI. Bagi teman-teman yang ternyata sekolahnya misalnya ada dari TK, SD, SMP, SMA, ternyata dibuatkan jadi sub SKPD, lumayan banyak pekerjaannya untuk membuat akun ini. Oke, ini kalau sudah silahkan nanti diisi. Ini jangan lupa untuk yang pasport minimal 8 karakter, ada huruf kapital dan satu angka, maaf. Itu kalau sudah oke, simpan. Seharusnya dia akan muncul di daftar, ketika dia sudah benar dia akan muncul di daftar yang ada di kelola data SKPD, ini nama PA-nya. Kemudian ada lagi, saya kemarin sempat juga bertanya kepada mereka melalui LPS support, itu gimana kalau dalam kondisi ternyata tidak ada unit sub SKPD-nya tapi tetap ingin di OPD itu ternyata ada KPA-nya, kuasa pengguna anggaran. Dalam kondisi ini misalnya ada beberapa OPD yang mungkin mendasarkan pada aturan terkait KPA merangkap PPK yang tidak memerlukan sertifikat kompetensi. Biasanya kan mereka akan menunjuk KPA sekaligus nanti akan merangkap jadi PPK. Jadi PA-nya PA saja, pengguna anggaran saja. Nah, saya sudah pernah nanya ke LKPP, saya pernah mohon maaf saya nggak bisa menunjukkan
dari LPSE supportnya. Mungkin nanti kalau ada yang memang perlu boleh kontak, nanti saya kasih screenshot jawaban dari teman-teman helpdesk RUP. Untuk yang kondisi tersebut yang tanpa sub SKPD itu cukup tidak perlu dibuatkan di aplikasi sirupnya. Jadi sebagai contoh, misalnya saya kemarin case-nya itu adalah sekretariat daerah. Jadi sekretariat daerah itu ini kan tidak ada sub SKPD-nya. Nah, ternyata misalnya keputusan Pak Kepala mohon maaf Pak Sekretaris Daerah ternyata misalnya ingin menunjuk KPA, asisten atau mungkin kepala biro atau kepala bagian sebagai KPA. Nah, kondisi itu kalau kita isi di sini tanpa pilihan sub SKPD error nih. Nanti akan ada error dan ada angka-angka tracking errornya. Nah, itu biasanya ya sudah tidak bisa memang tidak bisa dibuat. Jadi memang tidak perlu dibuatkan. Jadi cukup yang di PA-nya aja. Jadi nanti action untuk persetujuan pengumuman paket segala macam nanti menggunakan akun PA. Itu kemudian apalagi ya? Satuan perangkat daerah ini yang jadi kuncinya. Pastikan kalau sudah full cross check semua, pastikan tidak ada yang NA ini. Kalau NA artinya memang belum diasosiasikan ya. Contoh misalnya saya pengen lihat yang dinas kesehatan, ini kan ada sub SKPD-nya. Di sub SKPD juga harus dicek, pastikan untuk di nama KPA-nya ada namanya semua. Tidak NA, kalau dia tidak NA, kalau dia ada namanya ini berarti akun itu bisa login nanti. Kemudian ini sudah, kemudian akun dibuatkan. Misalnya dalam ternyata misalnya di daerah itu ada yang akun akun SKPD-nya ini ternyata kebetulan tulisan dan namanya itu persis sama di 2023. Saya ambil contoh, saya punya, sebentar saya cross check. Ini saya kemarin itu, ini kalau saya sih tinggal gampang mengidentifikasinya. Ini kalau yang tahun aktifnya cuma 1 2024 berarti ini 100% kodenya beda dengan yang lama. Saya punya yang kodenya kebetulan nama dan kodenya itu sama, sub SKPD. Sebentar saya cross check dulu. Nanti kelihatan karena centangan tahunnya banyak. Ini kelurahannya dapat 2 dia. 2023 2024 aktif. Ini artinya apa? Kode dan penamaannya kebetulan sama dan sudah saya cek bisa login bisa, generate RKA juga bisa. Pengen saya tunjukin tapi kebetulan saya tidak pegang catatan akunnya, masih belum saya lihat. Jadi ini kemudian ada satu lagi. Oh ini tidak yang Tapin Bini. Oh yang berarti Bulik, Kecamatan Bulik. Nah nih, mungkin banyak yang tanya, loh Pak kenapa ini banyak? Ya karena ini memang akunnya perpindahan kan, jadi 2019, 2020, 2021 itu orang-orang yang berbeda. Cuma yang nanti aktif hanya yang terakhir kami gunakan. Ini bukannya 4 SKPD, cuma karena kebetulan dia menyesuaikan dengan nama KPA-nya. Jadi kalau kita misalnya ada ngisi KPA-nya lebih dari misalnya sudah 5 tahun, berarti kemungkinan besar tuh ada 5 di sini. Dan penamaan ini ternyata ada 5 juga. Itu misalnya kalaupun ternyata nanti sudah, yang paling penting ini dulu, pastiin ininya benar. Kalau ini sudah oke, clear, jangan lupa nanti untuk kalau seumpamanya tidak bisa langsung generate, saya contoh misalnya saya sudah punya akun, ini kebetulan baru, ini akun KPA yang saya gunakan. KPA.
Nah, ini tampilan nih KPA nih. Dalam punya kami tuh format penulisannya tuh ada kode depannya tuh untuk mengidentifikasi dia akun siapa. Kemudian nanti kalau umpamanya tadi sudah diatur generate-nya yang SKPD sampai sub SKPD. Kalau saya izinkan sub SKPD generate, biarkan saja. Biar sampai sub SKPD nggak masalah, tidak terlalu memusingkan. Kemudian nih tinggal di menu kelola data, kemudian tarik RKA SKPD. Ini tampilan awalnya sebenarnya sedikit berbeda dengan tampilan di infografis generate RKA yang baru dirilis sama LKPP. Sebentar, kalau menurut dia ketika kita login itu pertama kali harusnya ada tulisan, sebentar, dari atas saja ya. Tulisannya adalah data telah ditarik oleh, nah ini nih tulisan kayak gini. Ini menurut saya agak keliru karena karena kenapa saya bilang keliru, karena atasnya udah ada nih, ini udah ada riwayat penarikan nih, tanggal penarikan terakhir, sehingga tulisan ini jelas nggak mungkin ada. Tulisannya bukan ini. Jadi ketika dia pertama kali melakukan login dan belum pernah melakukan generate RKA, biasanya memang masih kosong. Saya sampai mengkonfirmasi itu di akun yang memang masih kosong. Ini belum pernah narik, belum ada riwayatnya. Ini kan tanggal penarikan terakhir kosong, keterangan kosong. Ini kalau menurut LKPP, menurut leaflet yang di share terakhir hari ini, tulisnya nih berhasil mengunduh. Ini udah malah ada tambahannya. Jika sudah muncul keterangan berhasil mengunduh RKAD, maka sudah bisa melakukan proses generate RKA. Padahal ini sudah ada tulisannya, tanggal penarikan terakhir. Ini kalau menurut saya harusnya sudah pernah dilakukan generate. Ini kalau umpamanya pengen melakukan generate, tinggal klik generate, tunggu, jangan tutup, tunggu dan juga jangan kemana-mana. Ini sudah, ini 100%. Ini kode satkernya. Proses data udah selesai, silahkan buka menu rencana kerja anggaran. Kemarin ketika sebelum yang tanggal, kalau menurut leafletnya LKPP itu setelah tanggal 5 Desember tuh masih sebelum 5 Desember 2023 itu yang di RKA sini perlu kita pilih manual nih. Di sini ada pilihannya lagi. Selain sebelum ini ya, sebelum program kegiatan subkegiatannya muncul, itu ada pilihan OPD-nya, tapi dia cuma satu. Jadi kalau misalnya saya narik ini dalam kondisi KPA Puskesmas ini sub SKPD Puskesmas Kinipan, di sini nanti di atasnya nih sebelum ini akan ada pilihan, tapi pilihannya lucunya cuma satu, jadi nggak mungkin salah juga orang. Pilihannya cuma dia aja. Saya sempat beberapa OPD yang kemarin untuk menggeneratkan, karena biasanya kalau saya itu membuat akun, kebiasaan biasanya saya tes, walaupun tidak semua ya, ada beberapa yang saya tes tuh untuk sekaligus buat bahan belajar, sekaligus juga biar nanti kalau ditanya sama teman-teman ya minimal pernah melakukan lah gitu. Ini kalau tinggal ngecek program rencana kerja anggaran tuh tinggal di cross check aja. Ini program kegiatan subkegiatan, kemudian ini subkegiatan, dan ini rinciannya. Ini. Sebenarnya satu yang saya komplain juga yang tampilan ini. Yang tahun lalu seingat saya yang SIPD lama, saya SIPD baru belum lihat hasil cetakannya. Seingat saya yang cetakannya yang tahun lalu itu yang belakang ini nggak ada, 810204. Di aplikasi mungkin ada, tapi di hasil cetakan yang ditanda tangan RKA DPA nya tuh nggak ada, tidak ada ini. Dan menurut saya harusnya ini juga kalau umpamanya tahun ini masih, nanti tinggal di cross check aja di cetakan. Ini menurut saya harusnya dihapus juga, karena tidak bisa kita verifikasi kan, kita harus buka aplikasi jadinya kalau mau melakukan verifikasi sampai yang digit yang mulai dari 8-nya. Ini kalau yang belakangnya ini benar. Ini kalau buat teman-teman pengen tahu apa artinya, ini yang depannya ini 10205 2030001 itu kode subkegiatannya ya. Ini kode program kegiatan subkegiatan ini sampai 01 itu
sampai mohon maaf, coba kita cek ini. Nah, sampai sini ini kode subkegiatan, ini kode rekening. Kalau istilah di LKPP itu yang dia gunakan di sirup itu mata anggaran kegiatan, yang biasanya kode rekening di DIPA APBN, mata anggaran APBN. Kalau saya di kabupaten sebutannya masih kode rekening belanja. Jadi kalau di istilah APBN benda yang sama tapi sedikit beda istilah. Mata anggaran kegiatan punyanya APBN, kalau di level DPA dokumen pelaksanaan anggaran di kabupaten sebutnya kode rekening belanja. Ini sampai kode rekening belanjanya 5102 sampai 02 ini seingat saya kayaknya belanja barang jasa. Kemudian ini kode belanjanya nih, belanja perjalanan dinas dalam kota. Itu kemudian, nah ini tampilannya gini. Ini mungkin pas ketika ada yang biasanya tuh login, pas login PPK ya, karena dari LPSE terdekatnya, terus dia bilang, ini Pak kok nggak bisa dicentang ya. Kadang ada masih bawaan settingan, bukan settingan sih, cookies ya, atau cache-nya browser itu kadang masih suka kebawa, masih di tempat yang lama. Kita sudah login di LPSE, ketika kita buka sirup ternyata tinggal di cross check aja di sini di pojok kanan atasnya nih, login sebagai KPA atau dia sebagai PPK. Mudah-mudahan nanti kalau yang bikin akunnya pakai kode kayak gini dia tahu kan. Kalau kami sih otomatis sudah tahu, oh ini Pak itu akun KPA tuh masih biasanya ngasih screenshot dia ke LPSE, ngirim, Pak error nggak bisa masuk ke sirup, nggak bisa milih di sini, nggak bisa generate paket, tinggal minta screenshot nih kalau pojok atas, oh KPA Pak, itu Bapak belum logout dengan sempurna. Atau nanti kami suruh pakai mode incognito aja supaya bisa buka KPA dan PPK sekaligus. Oke, yang ini sudah nanti saya tinggal login, kalau ini sudah, nanti pengaturan selanjutnya sih satu lagi yang di menu kelola data PKS program kegiatan subkegiatan. Nah, ini tugas PR-nya itu tinggal mengatur di sini. Ini PPK-nya masih NA. Ini kalau misalnya di action kita ubah kegiatan, kemudian pilih alasan revisi, kemudian delegasi kepada PPK, dan kemudian ini pilih pendelegasiannya. Biasanya banyak yang bingung, Pak kenapa PPK-nya tidak ada, kosong. Ini karena kalau di Kabupaten Lamandau 2024 itu karena akunnya baru semua, otomatis dia memang belum pernah diverifikasi akun PPK-nya. Jadi nanti bisa di cross check di akun pengguna, ini masih kosong. Ini harusnya di sini akun untuk verifikasi akun PPK, mungkin dengan nama yang sama. Nanti kalau umpamanya pengen melakukan supaya namanya muncul di sini, nanti boleh pakai mode incognito di LPSE di mana dia terdaftar, login non penyedia, nanti tinggal tambahkan aja di sini login. Misalnya Ogon and Key. Nah, ini kalau dia sudah login, setuju, nanti masuk aja di aplikasi e-procurement lainnya. Nanti masuk di aplikasi sirup. Nah, ini udah ada. Dia tinggal pilih tadi di dinas ini satuan kerjanya Lamandau. Ini KLPD-nya, satuan kerjanya dinas. Mohon maaf, kalau di sini satkernya langsung pilih gini Pak, puskesmas. Ini yang langsung sub SKPD. Nah, gini. Ini nanti akan otomatis ditambahkan strip. Ini ID 306 nih ID LPSE-nya. Jadi nomor urut pendaftaran LPSE mulai dari angka 10 seingat saya, 10 sampai berapa ya sekarang, mungkin ada yang 600-an kali lah, 600 atau 700. Ini otomatis ditambahkan. Ini hanya untuk mengidentifikasi aja. Nanti dia akan muncul di akun PA-nya.
Aduh, mau saya isi tapi saya tidak hafal. Inilah, ini kalau dia sudah diisi, nanti di akun sebentar, coba saya isi aja ya. Nanti tinggal saya edit. Ini jabatan kepala. Ini alamat Kinepan, PNS, NIP-nya, nomor telepon. Oh, ini sudah SK golongan 3 kopi DC ya. Oke, sebentar. Oke, sudah simpan. Nah, ini kalau dia sudah disimpan, nanti tinggal di refresh aja di sini. Twing. Ya, tinggal diverifikasi. Selesai. Ada beberapa kondisi di mana saya verifikasi aja dulu. Nah, ada beberapa kondisi di mana ketika misalnya si akun PPK-nya ini ternyata sudah masuk, ini kan sudah login nih, sudah ada kelihatan di sini. Tapi kadang ada yang nggak muncul di sini. Di akun pengguna KPA atau pengguna anggarannya ternyata kosong, tidak ada, padahal dia sudah login nih, sudah bisa kayak gini. Nah, ini untuk melakukan pengecekannya tinggal lihat di judul satker mana dia yang terdaftar. Kadang kalau umpamanya dia tidak terdaftar, maka saya akan minta supaya untuk melakukan pengecekan di akun pengguna anggaran yang lama, yang 2023. Kadang karena kemarin pernah beberapa kasus seperti itu, ketika dia ada login di 2023, nanti muncul lagi dia di sini. Itu kemudian ini kalau ini sudah, ini aslinya tinggal kalau dia sudah diverifikasi ini tutup dulu, login bukan login sih, klik lagi yang sirupnya. Nah, ini nanti kalau di dia sih masih login tapi menu ininya masih kosong karena kita belum melakukan pendelegasian. Ini tinggal saya kelola PKS, tinggal masuk di masing-masing program, kemudian saya pilih nama dia untuk delegasi PPK. Ini untuk alasan kosong juga nggak apa-apa, tidak perlu diisi yang delegasi, tetap masuk kok, tetap diterima. Ini kalau sudah, ini kalau dia misalnya dalam kondisi beberapa sub kegiatan itu ternyata beda-beda PPK, mungkin saja ya. Ini kalau kita masuk ke sub kegiatannya nanti akan muncul pilihan juga untuk bisa melakukan edit. Jadi misalnya kalau di sini ada beberapa sub kegiatan yang banyak, ternyata masing-masing sub kegiatan PPK-nya berbeda-beda, masih bisa diedit. Nih. Cuma kalau dia masih cuma satu, ya sudah cukup satu aja. Ini sudah. Kemudian yang kedua, yang NA segera diisi. Ini hanya yang di kegiatan saja. Jadi dia kalau di kegiatan dan sub kegiatannya sama, cukup di kegiatan saja. Kalau yang tahun lalu seingat saya masih sub kegiatan masih harus kita pilih lagi, itu memakan waktu. Yang tahun ini saya suka karena cukup sekali ngisi di sub kegiatan, dia akan langsung otomatis ngisi yang di sub kegiatannya. Oke, ini sudah, tinggal nanti saya refresh kembali. Nih, jangan lupa saya di akun PPK. Mungkin agak bingung kenapa begini, karena saya lebih senang pakai mode 2 atau mau beda browser juga boleh. Mau pakai mode ini incognito juga boleh, bebas. Ini kalau sudah tinggal di cross check di kelola PKS saja. Nih, ini kalau saya kebiasaan sih kalau saya sendiri yang ngerjakan, ini biasanya saya copy, kemudian di Excel ini kan, tinggal saya zoom, mana auto zoom saya jumlah. Ini tinggal saya bandingkan sama pagu di luar belanja pegawai dari dari ringkasan anggaran RKA DPA.
Kalau ternyata sudah sama, ya udah, berarti tinggal saya ngerjakan tinggal pengeneretan paketnya saja. Kalau ini ternyata beda, nah ini yang harus ditunggu 1 kali 24 jam. Kalau masih mentok, terpaksa harus lapor ke teman-teman LKPP. Ini kalau umpamanya kita pengen menggenerate paket, ini rencana kerja anggaran, nggak perlu manual lagi. Ini tinggal dipilih, kemudian peningkat ini kegiatan, ini sheet, ini belanja modal, belanja barang jasa, ini P untuk penyedia, S untuk swakelola, ini pilihan multi years. Ini kalau misalnya kita pilih di level rekening belanja atau rincian rekening, dia akan nih ada pilihannya nih. Ini mau jadi multi years apa tidak. NP non pengadaan, ini gaji untuk gaji. Tapi kalau yang gaji yang umum harusnya sudah nggak ketarik karena belanja pegawai dia tidak diambil, tidak disinkronis, tidak diintegrasikan dengan sirup. Jadi sudah otomatis by sistemnya SIPDRI dan aplikasi sirup, belanja pegawainya udah nggak ada. Tapi masih perlu pencermatan, siapa tahu ternyata masih ada dititip di non belanja pegawai. Kemudian ini NP non pengadaan. Untuk yang khusus yang non pengadaan ini biasanya kalau nanti ada yang hibah, biasanya di sini ada hibah yang non pengadaan itu hibah yang dalam bentuk uang. Biasanya ditulis tuh belanja hibah bantuan dalam bentuk uang untuk siapa atau untuk kegiatan apa gitu. Saya pernah menemukan itu. Berapa nilainya nanti kalau umpamanya dalam kondisi itu tinggal nanti diklik aja yang di bagian NP dan dia tidak muncul di penyedia atau swakelola. Ini misalnya ini otomatis saya pilih penyedia, kemudian belanja modal peralatan mesin BLUD, saya pilih penyedia. Kalau dia memang seharusnya kalau dia memang BLUD dan punya aturan aturan dari pengelola kepala BLUD-nya biasanya punya aturan main sendiri. Nanti kalau memang benar yang BLUD dan punya aturan sendiri, nanti pilihan di penyedia atau di pilihan penyedianya nanti untuk metode pelaksanaannya nanti dikecualikan. Jadi kita nggak perlu milih ini pengadaan langsung atau e-purchasing atau apa, tinggal diklik aja yang dikecualikan. Nah ini ringkasannya, ini karena kita udah klik, saya belum generate nih ya, ini masih identifikasi. Ini pilihan di generate nya, total pagu berapa, pagu penyedianya berapa. Nah ini nanti kalau umpamanya kalau kita buka ini tinggal ada catatannya, pagu belum teridentifikasi. Ini berarti belum kita klik. Kadang ada beberapa orang yang ngeklik mungkin hanya sampai di rinciannya. Kalau kebetulan rinciannya banyak, jadi dia misalnya paket-paket pekerjaan pembangunan jalan A, B, C, D, F. Ini kan dari rincian-rincian ini kita pilih. Nah bisa jadi seperti itu, ternyata ada yang kelewat, nanti akan dikasih tahu berapa sih yang belum teridentifikasi. Nanti tinggal kita cross check ulang aja. Kalau umpamanya mau ini tinggal clear aja atau hapus taggingnya untuk memulai baru. Ini kalau udah tinggal di generate. Kemudian kalau dia sudah di generate nih, saya contohkan, tinggal di cross check ya, dia balik lagi ke tempat yang sama. Lihat, nah, ini sudah generate di penyedia, berarti nanti yang di RUP-nya masih tetap kemudahan yang di generate otomatis ini yang paling saya senang tuh, karena kita nggak perlu memasukkan manual sih kode anggaran, makan waktu. Terus terang kalau yang ngerjakan manual tuh enak waktu revisi aja sebenarnya, tapi pas waktu ngentri awal gini lumayan makan waktu dan memang banyak. Kalau umpamanya sudah, ini dalam asumsi ini penyedia, nanti tinggal saya cek di penyedia. Ini kalau mau di generate ulang selama belum diumumkan masih bisa nih. Kalau kita klik, ini generate ulang tuh artinya dikosongkan. Jadi di taggingnya sini jadi balik bisa kita tagging ulang, tapi di paket yang sudah tergenerate sebelumnya kemungkinan besar masih ada. Ini contoh sini, kita tinggal masuk ke penyedia. Ini kalau umpamanya kalau saya pribadi lebih senang nggak usah dipilih aja. Program kegiatan kalau dia kita baru pengumuman. Kalau kita untuk merevisi penting. Kalau udah pernah diumumkan, sudah kita pengen paket-paket itu dibatalkan, nanti lewat program kegiatan subkegiatan bisa kita pilih. Jadi kita tinggal gampang nyarinya, nggak perlu pakai
nggak perlu ngecek di banyak halaman. Ini kalau umpamanya masih baru pertama, tinggal terapkan filter. Nah, ini waktu pemilihan. Yang ini tetap harus kita isi. Jadi generate itu hanya sampai membantu di pembuatan nama. Ini coba ini kita klik yang action lengkapi. Nah, ini pilihan provinsinya jangan lupa Tengah, Lamandau, saya lupa. Kinipan. Nah, ini otomatis. Kemudian ini pilihannya. Nah, ini biasanya kan manual tuh, para penggemar manual kan muncul tuh. Kemudian ini pilihan pengadaannya, ini pengadaan barang jasa. Nah, ini yang harus dikonfirmasi kalau yang bikin, pastiin pegang juga mata anggaran dan juga ada pejabat pelaksana teknis kegiatan atau mungkin bagian perencanaannya bisa ditanya. Ini bentuknya apa nanti, barang atau jasa lainnya. Ini asumsi aja ya, saya asumsikan ini barang. Ini tagging PDN produk dalam negeri, kemudian usaha kecil. Ini usaha kecil yang disirup kalau mengikuti penjelasannya dia di bawah 15 miliar. Nih, mengikuti petunjuknya di sini 15. Nggak usah didebat kalau dia kurang kalau sampai berarti sampai dengan 15 ya udah klik aja usaha kecil koperasi. Yang ini boleh dikosongkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, pengadaan dikecualikan. Nah, ini maksud saya. Kalau seandainya kita konfirmasi ternyata kegiatan ini, karena ini kan di puskesmas dan dia BLUD kan. Jadi kalau dia memang serius BLUD dan BLUD-nya punya aturan terkait pengadaan barang jasa di BLUD-nya, ternyata memang ada, ya udah nih pilih aja dikecualikan. Klik, selesai. Jadi kalau umpamanya tidak, kalau dia tidak berarti tinggal milih nih mau apa. Panduan umumnya seperti apa. Nah, ini kemudian kalau dia kalau dalam kondisi ternyata BLUD ini kan udah di set BLUD, ternyata kenapa dia tidak dia tidak menggunakan aturan sendiri. Bisa jadi di sini pakai alasan aja. Apakah memang PBJ mengikuti Perpres misalnya. Kadang ada beberapa BUMN, BUMD atau BLUD yang karena tidak sanggup untuk menyusun pengaturan proses PBJ sendiri, ya udah mendingan ikut yang sudah ada. Jadi misalnya ngikuti proses seperti yang ada pengadaan secara elektronik itu. Udah tinggal ditulis aja di sini. Kalau mau ditulis, tapi singkat saya ini kosong juga masih boleh. Misalnya pengadaan langsung. Ini mengisi rencana jadwal pengadaannya, mengisinya mulai dari bawah. Nih, pemilihan penyedia dulu, pelaksanaan kontrak, pemuatan barang. Saya tuh usul sebenarnya kalau boleh dipindah ke atas, dibalik. Ini punya dia dari bawah. Jadi ini bulan 1 misal ya, saya nggak tahu benar apa tidaknya. Ini bulan 6, kemudian pelaksanaan kontraknya bulan 6, misalnya sampai bulan 9, kemudian pemanfaatannya bisa diikuti yang ini aja, 9 sampai 12. Ini kadang yang pemanfaatan ini yang agak unik. Karena kadang ada barang-barang kalau kita rencanakan ternyata belanja modal untuk bangunan masa cuma setahun aja. Ya harusnya boleh kita bikin misalnya di 2000 sampai 5 tahun ke depan. Karena awet barangnya. Tapi ya ikuti aja lah. Desember 2024 kalau sudah klik simpan. Oh, ini coba ya. Ini non BLUD ya. Saya simpan tanpa alasan. Sebentar, ini kenapa kosong? Ini harusnya ketarik, biasanya ada rinciannya. Oke. Nah, sudah. Terapkan filter yang sudah diisi itu tandanya nih. Biasanya sudah ada centangan nih, centangan untuk di FD, finalisasi draft. Terserah nanti mau diisi satu-satu terus baru dicentang kemudian finalisasi draft, atau mau pakai misalnya diisi dulu diedit dulu semua kemudian baru dicentang-centang kemudian finalisasi draft. Itu pilihan di masing-masing juru entry-nya. Kalau ini sudah, kemudian klik
finalisasi draft. Nanti untuk pengumumannya dilakukan di akun nih KPA. Nanti tinggal dicek, misalnya di penyedia sudah ada, tinggal diklik di sini, kemudian terapkan filter. Nanti muncul paket-paket yang, kalau ini karena dia belum selesai nih, belum difinalisasi draftkannya, jadi belum bisa diumumkan. Ini kalau dia misalnya sudah difinalisasi draft, yang di kolom FD ini bisa di FD udah dicentang, nanti yang U-nya ini boleh dicentang. Kita centang, kemudian klik umumkan. Selesai deh muncul. Nah, kemudian ada juga biasanya yang sebentar yang direkap. Sebentar saya buka sirup aja. Nah, ini kan masih muncul biar kita tidak perlu login. Kemudian ini yang direkapnya, ini saya cari Kabupaten Lamandau. Ini kodenya, kalau pengen mau di bookmark pakai aja ini kodenya. D229 tuh artinya nama KLPD-nya. D229 otomatis ini Kabupaten Lamandau. Ini 100. Nah, ini sini kita bisa lihat ternyata misalnya karena di sini ada catatannya di bawah, rekap diperbarui 3 jam sekali, tapi setahu saya lebih kok, enggak lebih dari 3 jam baru akan muncul di rekapan di masing-masing ini. Ini tinggal kita klik aja, klik ini rekapannya kan harusnya. Jadi ketika kita pengen mengonfirmasi pengumuman kita tuh udah masuk apa belum, kalau misalnya dia tidak tampil, tinggal diklik ini di kolom penyedia 1, kolom swakelola, kolom PDS penyedia dan swakelola. Ini harusnya di sini muncul nih, karena ini detail di sini. Ini karena memang belum ada pengumuman ya. Atau misalnya sebentar, saya coba cross check tadi punya dinas pekerjaan umum. Nih, dinas pekerjaan umum di catatannya dia ini kan sudah direkapan nih 177 paket. Coba kita cek kalau di dalamnya apakah sudah 177. Nah, ternyata lebih. Lihat kan rekapnya ini udah berapa jam ini. Seingat saya udah lama ini. Jadi di rekapan depannya itu 177 jumlah paket ini. Ternyata kalau kita buka di dalam sudah lebih nih, 238. Nggak tahu deh harus nunggu berapa jam. Ingat saya ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam deh. Soalnya sebentar saya cross check sama rekapan saya. Rekapan. Sebentar. Dinas pekerjaan. Ini. Nah, ini 238. Ini dinas pekerjaan umum, ternyata 238 rinciannya sudah. Tapi di rekap, daftar yang rekap ya, yang di depan masih 177. Harusnya di sini isinya 238. Itu kemudian nih juga nih. Ininya apa yang swakelola, ini kan menurut dia baru 69. Padahal coba kita buka. Saya tadi cek set 39 nih 93. Benarkah 93? Harusnya benar. Nah, tapi ternyata di catatannya di sini baru 69. Pas kita buka rinciannya ternyata 93. Oke. Terus apalagi ya sebelum saya lupa. Satu lagi. Ya, ini bagi yang misalnya sudah pegang rekap seperti ini, udah buka rekap, kemudian cek yang ini. Tuh ada kan yang bilang ternyata tidak muncul. Ini kalau misalnya kita klik di sini, ini kan harusnya nama nih. Nama KPA-nya ini banyak kan yang kadang masih kosong. Nah, ketika dia masih kosong, itu sebenarnya karena di sininya juga kosong. Jadi ketika kita kelola SKPD
Isinya tuh masih NA. Dia kalau di sini di data apa namanya, di pengaturan di admin PPE-nya masih kosong, NA tulisnya di sini, kemungkinan besar di sini juga ketika kita klik yang direkap masih kosong. Kebetulan punya saya sudah terisi semua. Oke, saya rasa itu. Oh, udah sejam saya ngoceh nggak jelas. Oke, terima kasih telah menonton dan menyaksikan video gabut saya malam Jumat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.